Oke, udah ya. Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfur biha dzunub. Wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usuf wa talinu bihal sub wa ala alihi wa sahbihi mansub. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkurata dzikran fa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalala 'alal khair. Ibadi wa jalla qurbi mardadi wa thawabi. Allahumma afrina bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, langsung saja teman-teman ya. Oke, kemarin kan kita terakhir bahas hakikoh ya, hakikoh. Kemudian sekarang masuk ke majas. Hakikoh itu apa? Hakikoh itu kan kemarin saya ulang lagi ya. Lafadz yang yang digunakan untuk makna yang diletakkan pertama kali itu hakikat namanya. Ya, jadi misalnya saya mengatakan jaa asadun, telah datang singa. Singa kan adalah lafadz yang diletakkan untuk makna apa? Untuk makna hewan binatang buas yang dinamakan singa. Nah, itu namanya hakikat, teman-teman. Ya, jadi hakikat itu adalah lafadz yang digunakan untuk apa? Untuk makna yang diletakkan pertama kali ya. Kalau asad itu kan lafadz asad diletakkan untuk makna apa? Makna binatang buas ataupun singa ya. Itu hakikat. Ya, kalau majas, gampangannya majas itu apa? Kalau majas itu adalah lafadz yang digunakan untuk makna yang diletakkan kedua. Ya, jadi bukan peletakan yang pertama, tapi peletakan yang kedua. Tapi jadi kenapa kok diletakkan yang kedua? Kenapa? Itu namanya majas ya. Bukan maknanya berarti ya, bukan makna aslinya, tapi makna lainnya. Ya, jadi ketika kita menggunakan asad untuk seseorang yang diartikan untuk makna yang digunakan untuk makna apa? Makna manusia ataupun laki yang pemberani itu kan berarti kan menyeleweng ya. Karena kan asad kan lafadz yang maknanya itu bukan itu yang diletakkan bukan untuk makna laki-laki pemberani. Ya, tapi diletakkan untuk makna lelaki pemberani. Kenapa? Ya. Karena ada hubungan ya. Kemarin syaratnya majas ada berapa, teman-teman? Yang pertama harus ada korenah atau harus ada penghalang yang menghalangi kita untuk bisa menggunakan lafaz tersebut kepada hakikatnya. Misalnya nih, ketika ada orang bilang ra'aitul asada yusolli fil masjid. Aku melihat asad ya sholat di masjid. Kok asad sholat di masjid? Ketika kita memaknai asad di sana dengan makna hakikatnya, bisa nggak? Bisa nggak, teman-teman? Nggak bisa, Ustaz. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Maka ketika itu jalan keluarnya ya, itu berarti ini majas ini berarti. Ya, berarti yang dimaksud dengan apa yang saya maksud ya. Saya kan yang ngomong kan, berarti yang saya maksudkan majas ini. Karena kalau diartikan antum kan sebagai pendengar ya. Antum memahami ya, nggak mungkin ini. Ya, nggak mungkin ada singa sholat di masjid. Ya apa singa? Berarti ini majas ini. Nah, ini yang pertama syaratnya harus ada korenah ya yang menghalangi kita untuk memaknai lafaz tersebut dengan makna hakikat. Itu syarat pertama kalau majas. Syarat kedua, apa syarat keduanya majas? Syarat kedua harus ada alakoh, harus ada hubungan ya, hubungan antara makna pertama dengan makna kedua. Makna pertama kan maknanya asal yang pertama adalah singa. Makna kedua adalah makna majasnya apa? Lelaki pemberani. Itu harus ada hubungan antara keduanya. Hubungannya apa antara keduanya? Ya, hubungannya sama-sama pemberani. Oke, berarti sah. Sah kita menggunakan lafadz asad untuk makna apa? Untuk makna laki-laki pemberani sebagai majas, bukan sebagai hakikat. Jelas ya? Itu namanya majas. Itu namanya majas, teman-teman. Oke, kalau udah jelas kita langsung ke ibaratnya ya. Tar. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke majaz teman-teman ya. Wal majazu, apa majaz itu? Lafdzun ya, lafdzun musta'mal pada insanin diakotin ya. Lafaz yang digunakan kepada peletakan yang kedua karena ada hubungan ya. Karena ada hubungan antara makna pertama dengan makna kedua ya. Ya, kita lihat syarahnya itu al-majazu fil afrod wal muradu indal itlaq lafdzun musta'malun fi ma wudi'alahu lughatan au urfan au syar'an biwada'in ya. Lafaz digunakan ya kepada peletakan secara bahasa ataupun urf ataupun secara syariat biwada'in ya, kharaja al-muhmal ya, dengan peletakan ya keluar dari muhmal. Kalau muhmal itu enggak diletakkan teman-teman. Jadi lafaz yang enggak ada maknanya. Wa ma lam yusta'mal, atau ada lafaz yang diletakkan tapi nggak digunakan. Wal ghalat, atau lafaz yang salah biwada insanin ya, peletakan yang kedua. Kharajal haqiqah ya, karena haqiqah itu peletakan yang pertama. Li alaqatin, karena di sana ada alaqah bi ya, bi fathil ain au kasriha ya. Bisa alaqah, bisa ilaqah ya. Jadi harus ada hubungan antara makna pertama dengan makna kedua. Ya, misalnya ini saya bilang Mas Yunus itu rembulan. Ya. Ya. Atau misalnya saya bilang telah datang rembulan telah sedang belajar di kelas tuh. Bulan belajar di kelas. Maksudnya apa? Oh, maksudnya ini Mas Yunus itu ini rembulan nggak bisa kita maknai itu secara hakiki karena kan terhalang kan, masa rembulan belajar di kelas. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua harus ada alaqah antara makna pertama dengan makna kedua. Makna pertama kan rembulan ya bulan ya, bulan yang ada di langit itu. Makna kedua itu adalah Mas Yunus. Ada hubungannya enggak antara Mas Yunus dengan rembulan? Ada, sama-sama ganteng, sama-sama bersinar misalnya wajahnya. Nah, berarti cocok masuk ya. Kayak gitu majaz teman-teman. Amin. Oke, fayajibu sabaqul wada'i jasman lal istimali fil ashah. Maka wajib dalam majaz ini wajib sabaqul wada'i ya, harus ada peletakan terlebih dahulu lal istimal. Jadi dalam lafaz teman-teman ya, dari misalnya lafaz asad yang diletakkan untuk makna hewan buas ya, itu kan diletakkan kan, atau makna buku, lafaz buku yang diletakkan untuk apa, untuk apa, untuk lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya ada ilmu misalnya, itu kan makna buku. Atau pulpen diletakkan untuk makna lafaz yang untuk makna sesuatu yang bisa untuk menulis misalnya. Itu kan peletakan ya. Jadi ada peletakan, ada istimal, ada penggunaan ya. Setelah diletakkan, misalnya saya meletakkan, atau siapa ya, orang Arab ataupun siapa ya, Allah melalui hambanya ya, meletakkan makna pulpen, apa lafaz pulpen untuk makna sesuatu yang bisa ditulis ya, sesuatu yang alat yang bisa digunakan untuk menulis ya. Nah, itu kan meletakkan. Ada kalanya meletakkan tapi nggak digunakan teman-teman. Jadi cuma diletakkan saja ya. Lafaz pulpen itu diletakkan untuk makna alat ya, untuk suatu alat yang bisa dipakai untuk menulis. Itu kan diletakkan, belum digunakan. Digunakan dalam artian digunakan untuk sehari-hari. Ya. Nah, majaz itu gimana sih? Ketika kita menggunakan lafaz dengan majaznya, dengan makna majaz, dengan bukan makna hakikatnya, itu ada syaratnya? Enggak ada syaratnya. Harus ada peletakan dulu. Ya, harus ada peletakan dulu. Kalau enggak ada peletakan gimana mau majaz, teman-teman? Enggak bisa ya. Harus ada peletakan dulu. Ya, misalnya kayak asad tadi, ya. Asad itu harus diletakkan dulu kepada maknanya ya. Kalau asad belum punya makna misalnya, enggak bisa dibuat majaz, teman-teman. Enggak bisa dinamakan majaz, ya hakikat lah. Misalnya asad belum diletakkan untuk suatu makna misalnya. Ya, terus antum mengklaim ini majaz, asad ini majaznya untuk orang yang pemberani misalnya, enggak bisa. Enggak bisa dinamakan majaz, langsung hakikat. Kenapa? Ya, ngapain harus majaz-majaz segala? Orang maknanya saja belum ada, makna hakikatnya belum ada, kok bisa dikatakan majaz. Jadi minimal harus ada peletakan terlebih dahulu. Jasman, lal istimal. Adapun penggunaan nggak disyaratkan. Misalnya, ya, asad ini belum digunakan untuk kehidupan sehari-hari manusia. Ya, cuma udah diletakkan, maksudnya asad ini
diletakkan untuk makna hewan buas, tapi belum digunakan oleh orang-orang. Bisa nggak dibuat majas? Bisa. Bisa nggak dikatakan majas ketika kita mengatakan Asad ini makna majasnya untuk laki pemberani? Bisa. Ya, jadi minimal harus ada peletakan dulu ya, peletakan dulu. Itlamania ya. Ini jelas ini ya, teman-teman. Itlamania, kita salahnya lihat itlamania min ayyutajawwaz fil lafzi qabla istimalihi. Karena nggak ada masalah ketika kita menggunakan lafaz yang sudah ada maknanya, diletakkan untuk maknanya, makna pertamanya, makna hakikatnya, tapi belum digunakan. Kemudian kita menggunakan lafaz tersebut untuk majasnya. Nggak masalah. Fimau dalau awalan fala yastalzimu al majaz lil haqiqah. Fastalzimu al-majazu lil haqiqah kaaksihi. Maka tidak ada kelaziman di sana majas ya. Majas itu mempunyai hakikat yang digunakan ya. Enggak mesti majas ya, majas dari suatu lafaz ya, majas dari suatu lafaz itu ada hakikat yang sudah digunakan, enggak mesti ya. Sebagaimana kebalikannya ya, sebagaimana jelas ya kalau hakikat enggak, lafaz hakikat kan nggak mesti ada majasnya. Ya, begitu juga sebaliknya majas belum tentu ada hakikatnya. Hakikat yang sudah digunakan ya. Kalau diletakkan pasti diletakkan. Tapi belum digunakan ada seperti itu. Ya, ada hilaf di sini. Wakila yajibu istiqmal, harus ada istiqmal dulu. Ya. Kalau wa illa la urial wada wal awal anil faedah, kalau nggak ada istiqmal ya berarti nggak ada faedah dong. Ya ngapain ada majas segala? Kalau nggak lafaz tersebut nggak digunakan untuk makna pertamanya, ngapain ada peletakan? Ngapain saya letakkan lafaz Asad untuk makna binatang buas kalau memang sama orang-orang nggak digunakan lafaz tersebut untuk makna binatang buas? Ngapain? Nggak ada gunanya dong. Ya, nggak ada gunanya. Oke, jelas teman-teman ya? Insyaallah, Ustaz. Gampang Tapi sekali ya. walaupun ini Ustaz, tapi intinya tetap harus ada alaqah ya Ustaz. Walaupun maknanya belum digunakan, tapi tetap harus ada alaqah gitu ya Ustaz. Ta'liq. Iya, syaratnya iya harus ada alaqah, ya. Harus ada alaqah. Ya. Masa iya saya menggunakan lafaz Asad untuk manusia, untuk lelaki atau untuk lelaki yang cengeng misalnya, nangisan misalnya atau nggak pemberani. Ya kan nggak ada alaqahnya. Apa hubungannya? Kenapa kamu menggunakan lafaz ini untuk makna ini secara majas? Apa hubungan antara keduanya? Dipertanyakan kan. Apa hubungannya? Itu loh. Harus ada alaqah. Harus ada alaqah. Iya, Ustaz. Oke. Oke ya. Lanjut ya. Kita baca ya sarahnya, nggak harus kita baca semua ya teman-teman. Kita ambil penting-pentingnya saja. Iya, Ya. Yang penting poinnya udah dapat. Iya, poinnya antum udah nangkep ya. Kalau antum pengen belajar sarahnya secara mendalam ya nggak apa-apa. Dibaca aja, nanti kalau nggak paham ya tanyakan di grup ya. Walaupun sampai saat ini belum ada yang tanya. Wa huwa waqi'un fil asah. Nah, majas itu wakil nggak ada dalam dunia nyata, atau cuma teori-teori saja, nggak ada kenyataannya. Seperti bidadari misalnya, bidadari yang jatuh dari langit, wanita cantik solehah, nggak macam-macam, nggak ada kekurangannya, manusia sempurna lah, perempuan sempurna ya, bukan laki-laki sempurna. Kalau laki sempurna kan ada Rasulullah. Misalnya yang nggak pernah marah misalnya, ada nggak? Dunia nyata nggak ada, cuma fiktif saja ya, fiktif saja. Nah, majas ini ada nggak kenyataannya? Ada. Waqi'un fil asah. Walaupun di sini juga ada hilaf teman-teman ya. Fil asah, walaupun ada hilaf. Wa nafa qaumun wuqu'ahu mutlaqan ya. Ada yang meniadakan majas ya. Ada yang meniadakan majas kaum ini ya. Ada yang meniadakan majas. Wa inna ma yu'dalu ilaihi. Nah, sekarang gini teman-teman.
Sekarang ya, majas itu kenapa sih orang-orang yang bicara itu, orang-orang yang ngomong bicara ya, pembicara itu menggunakan majas. Apa sih tujuan mereka menggunakan majas? Kenapa enggak hakikatnya saja gitu loh? Kenapa kok harus pakai majas? Kenapa? Ini pembahasan versi pengguna ya, pengguna. Maksudnya yang melafalkan lafaz. Bukan kita yang versi pendengar. Kita kan versi pendengar. Ini yang ngomong ya, yang bicara ya. Kenapa pembicara itu menggunakan lafaz majas? Wa inna ma yu'dalu ilaihi bi litaklil haqiqah. Kenapa kok digunakan lafaz majas? Kenapa kok digunakan makna majas? Ya. Kenapa makna majas itu apa? Kenapa kok dirubah dari apa? Dari lafaz hakiko ke lafaz majas. Kenapa? Ya, litaklil hakiko, karena lafaz hakikatnya sendiri itu berat. Coba kita lihat syarahnya ya. Ya. Kenapa? Karena ada kalanya karena lafaz hakikatnya itu berat, teman-teman. Alal lisan ya, berat untuk lisan. Misalnya kayak homfakoini. Oh, homfakoini ya, berat ya. Homfakon ya, berat ya untuk mengucapkannya berat ya. Ya, homfakon ini untuk lidahiyah. Ini lidahiyah ini saya nggak tahu maknanya ya, lidahiyah. Dahiyah. Apa dahiyah ya? Kalau ada kamus teman-teman langsung cari ya dahiyah ya. Ada yang Bentar. Saya cari dulu. Coba. Di sana ada Mas Ahmed ya? Berdua doang ya yang hadir. Kalau di kamus nggak ada, harus ada ininya. Asal katanya apa ya? Ya udahlah, nggak usah kita cari. Saya lupa kok. Ada dari buku saya satunya kayaknya. Tapi saya nggak bawa. Ini saya di kantor lain. Oke, lidahiyah. Ya, jadi kan lafadz homfako ini kan makna hakikatnya itu dahiyah. Tapi lafadz hakikatnya ini kan sulit diucapkan. Nah, ini orang yang bicara dengan maksud untuk makna dahiyah ini kan dengan lafadznya homfako ini kan sulit. Nah, maka dia ganti. Oh, daripada saya pakai hakikatnya, saya pakai majasnya saja. Ya, yuk dalu ila maut ya, maut yuk ya, maut ya. Tapi ya maut ini dengan majasnya, yaitu majasnya makna dahiyah. Ya, jadi maut itu kan makna sebenarnya kan dahiyah ini kan makna lafadz hakikatnya kan homfakoin, tapi berat ya udah dipakai lafadz lain aja lah, majas. Artinya afwan, tipu daya, artinya tipu daya. Oh, tipu daya ya, tipu daya ya. Tipu daya. Oh ya, tipu daya, tertipu daya. Apa musibah? Iya, banyak sih musibah, petaka. Itu makna Oh ya, keduanya. petaka lah, kita artikan petaka ya, lebih cocok ya sama maut ya, lebih mendekati lah. Oke ya. Jadi karena lafadznya al-homfako ini berat, ya udah kita pakai lafadz majas saja. Kita taruh ke maut ya, pakai maut ya, tapi untuk makna dahiyah ini tapi secara majas. Kayak gitu teman-teman ya. Ya, ini versi yang melafalkan ya, orang yang melafalkan ya. Alasannya Ustaz ya, alasan orang melakukan majas gitu. Iya, alasan orang-orang yang melakukan majas itu kenapa sih? Au basya'atiha. Basya'a itu kalau nggak salah kejijian ya, jijik. Ya. Ya, seperti hiro'ah. Hiro'ah itu kan bikasril kha, yu'dalu anha ilal ghaiti ya. Hiro'ah ini diganti ya, dari lafadz hiro'ah ke ghaid. Ya, lafadz ghaid hiro'ah misalnya ya. Hiro'ah ini misalnya kotoran ya, hiro'ah ini kotoran. Hiro'ah ini lafadz hakikatnya kotoran, tapi hiro'ah ini karena menjijikkan kayaknya ya, bahasa ya, karena lafadz hiro'ah ini menjadikan. Jadi kotoran ini
kita pakai cari lafadz yang majas saja, lafadz yang lain aja nggak apa-apa majas. Ya, maka dipakailah lafadz ghaid, ya. Ya, sebenarnya ghaid ini lafadz hakikatnya adalah tempat yang tenang, Mas, tempat yang tenang. Tapi dipakai untuk makna majas apa? Kotoran manusia. Jelas ya? Ya, Ustaz. Au jahliha, atau karena kebodohannya, ya, kebodohan kita, kebodohan mutakalim, orang yang ngomong ini atau orang yang diajak ngomong ini terhadap makna hakikatnya. Jadi dia nggak tahu makna lafadz hakikatnya apa. Ya, misalnya apa namanya, kayak, oh, binatang buas ini kayak bentuknya apa ya lafadznya ya. Dia nggak tahu lafadznya apa ini. Apa ini lafadznya? Dinamakan apa? Dinamakan apa ini? Nggak tahu. Ya udahlah, kita pakai lafadz yang lain aja. Itu biasanya ya. Majas. Au balagotihi. Ya, au balagotihi. Ya, atau karena sastranya lebih tinggi. Ya, misalnya kalau apa, kalau pakai suja itu Zaidun sujaun. Zaid itu lelaki pemberani misalnya. Itu kan kayak biasa gitu ya. Tapi kalau disastrakan pakai majas itu kan seakan-akan sastranya tinggi. Sastranya tinggi, Rek. Di apa? Kayak disamakan dengan atau diibaratkan dengan singa. Fa inna asad ini lebih balagho, lebih tinggi sastranya daripada berani. Au syuhratihi, atau lebih terkenal. Dunal hakiko, atau lafadz majas ini lebih terkenal. Misalnya lafadz hakikotnya nggak seberapa terkenal misalnya. Misalnya ya, majasnya lebih terkenal. Au ghairu dzalik, atau selainnya ya. Ya, selain alasan-alasan tadi ini ya. Ka ihfa'il murad min ghairil mutaqatibin, atau seperti menyembunyikan maksud ya. Jadi kayak misalnya saya isyarat dengan Mas Yunus misalnya, ya, rahasia misalnya, tapi saya pakai majas lah di depan orang-orang. Agar apa? Agar orang-orang itu nggak paham maksud kita ya, rahasia. Misalnya kayak dulu di pondok itu kan, kalau pagi-pagi kan teman-teman itu kan biasanya kan beol bersama gitu ya, ke kamar mandi. Tapi teman-teman bilangnya kayak gimana? Nggak bilang beol gitu loh. Online yuk, online. Biasanya teman-teman kayak gitu. Online yuk, online pagi-pagi. OL gitu teman-teman. Nah, itu kan contoh ya. Agar apa? Agar orang-orang yang di sekitar kita itu yang mendengar percakapan kita itu nggak paham maksudnya apa. Atau kayak membuat sajak misalnya, membuat syair misalnya, yang lebih cocok ini pakai majasnya daripada hakikatnya. Syair kan harus ada kofiahnya. Kofiahnya itu kayak belakangnya itu harus pas ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbil Khair Maliki, ki ya. Musallin ala Nabil Mustafa wa alil mustaqbilin sarafa, fa. Jadi kayak gitu, teman-teman. Jelas ya? Insyaallah. Wal asro annahu laisa ghaliban alal haqiqah. Majas itu tidak lebih banyak daripada hakikat, teman-teman. Dalam artian ya ada kemungkinan sama, ada kemungkinan hakikat lebih banyak. Wala mu'tamadan haitsu tastahil. Nah, jadi ini permasalahan nggak penting, teman ya. Ya, jadi nggak perlu lah kita baca syarahnya ini. Ya, jadi hakikat ini apa, majas itu tidak lebih banyak daripada hakikat ya. Berarti kalau tidak lebih banyak, ada kalanya sama, paling tidak sama ya. Atau bahkan lebih banyak hakikat. Oke, langsung pembahasan yang satunya. Wala mu'tamadan haitsu tastahil. Nah, majas ini nggak muktamad. Ini syarat kedua, Mas. Tadi kan kalau yang saya jelaskan syaratnya majas ada dua ya. Harus ada korena yang menghalangi kita menggunakan lafadz, menggunakan makna majasnya, makna hakikatnya. Yang kedua, makna hakikatnya. Yang kedua, harus ada alakoh, harus ada hubungan antara majas dengan makna majas dengan makna hakikat. Nah, kalau tadi di matan kan cuma disebutkan syarat pertama ya. Syarat keduanya alakoh. Ini syarat keduanya. Wala mu'tamadan haitsu tastahil. Nah, ini majas ini tidak bisa digunakan, Mas. Wala mu'tamadan, tidak bisa dibuat pegangan.
Haitsu tastahil. Gimana? Sekiranya Gimana? ya selama masih bisa mustahil. Selama makna hakikat ini masih bisa mustahil untuk digunakan, masih mungkin untuk digunakan, mustahil maksudnya ya. Gimana? Masih Gimana? masih mungkin. Apa Ustaz? Ya, jadi makna majas itu tidak bisa digunakan sebagai pedoman muktamad. Jadi intinya nggak bisa digunakan sembarangan, Mas. Hai itu tastahil kecuali mustahil, hai itu tastahil kecuali mustahil atau tidak mungkin bagi kita untuk apa namanya ya, menggunakan makna hakikatnya. Nah, ini syarat kedua ini, ya, korena yang saya namakan korena, di matannya juga dinamakan syarahnya juga dinamakan korena. Bal labudda min korenin tadullu alaih, ya. Harus ada korena. Jadi majas ini nggak bisa dibuat sembarangan, Mas. Semua dimajasi. Misalnya antum baca Al-Qur'an, oh majas. Ya nggak bisa. Ini versi pendengar ini ya, pendengar ya. Versi kita, bukan orang yang mengatakan ya. Ya, bukan orang yang bicara, tapi orang yang mendengarkan. Ini nggak semua pembicaraan orang itu kita bisa majas sehingga, tapi harus ada korena, ya, harus ada korena yang menghalangi kita untuk bisa menggunakannya pada makna hakikatnya. Jelas ya? Masya Allah. Gimana tadi Ustaz itu Wa yang khalafa Abu wala Hanifah. mu'tamadan apa Ustaz? Masih belum ini Ustaz. Wala Iya, mu'tamadan alaihi haitsu tastahil. Gimana tadi Ustaz? iya. Wala mutaban, wa annahu laisa mutamadan alaih, ya. Bahwasanya majas itu enggak muktamad, maksudnya enggak bisa kita buat pegangan. Muktamad kan pegangan, Mas. Ya, dalam artian kita sembarangan gitu pakai majas. Oh, sembarangan Hai gitu itu, Ustaz. iya, hai itu tastahil hakiko, ya, ya. Hai itu tastahil hakiko. Walaupun seandainya majas itu hakikatnya ini nggak bisa digunakan secara hai itu tastahil. Walaupun seandainya hakikatnya ini apa namanya ya, mustahil untuk digunakan. Ini ya, hai itu tastahil. Hakikatnya itu mustahil untuk digunakan. Untuk ya. Mau keluar? Oh, belum. Nah itu, hai itu tastahil ya. Hai itu tastahil ya, nggak bisa. Ya. Ya. Walaupun seandainya mustahil untuk ya saya salah tadi saya memaknainya ya, teman-teman. Jadi ya, jadi nggak bisa sembarangan menggunakan majas ya. Ya, walaupun seandainya lafaz maknanya makna pertamanya itu makna hakikatnya itu mustahil untuk digunakan. Ya, jadi nggak bisa sembarangan pakai majas. Nggak bisa sembarangan pakai majas. Ya. Tapi ya di sana harus ada korenah ya. Harus ada korenah labudda tadullu alaih ya. Harus ada korenahnya teman-teman. Harus diperkuat dengan korenah kayak tadi itu ya, masalah itu. Wa khalafa Abu Hanifah haitsu qala fi man qala li 'abdihi alladhi la yuladu mithluhu li mithli hadha ibni annahu ya'tiqu alaihi wa illam yanwi al-itqu al-lazim lil bunuwa saunan lil kalami anil ilgha. Ya. Ini permasalahan itu ya, teman-teman ya. Ibu Abu Hanifah bilang tetap berlaku majas, bisa berlaku majas. Ya. Haitsu qala ya, ketika ada seseorang yang bicara kepada budaknya ya, yang mana budaknya itu tua ya, lebih tua daripada yang memilih budak itu, yang sayyidnya itu, yang pemilik budak ya. Jadi budaknya itu lebih tua daripada siapa? Daripada budaknya. Budaknya tua ya, daripada pemilik budaknya. Nah, pemilik budaknya itu bilang gini, yang masih muda itu, ini anakku. Nah, kalau bilang ini anakku ya, bilang ini anakku budak. Nah, ini kan
Majas ini ya, majas ya. Ini majas ini kan ya. Ya kan gimana kok bilang anak? Ya, ya, ya. Ya, ini kok bilang anak, orang umurnya saja beda, kok lebih tua budaknya, kok ini bilang anak. Tapi kan Abu Hanifah ini sudah cukup syarat ini untuk bisa majas. Dalam artian apa? Dalam artian budak tersebut jadi bebas karena majas. Majas apa? Majas, majas dalam artian itek ya. Itek itu apa? Itek itu merdeka ya. Berarti hamba tadi, pemilik budak tadi itu membebaskan daripada budaknya, membebaskan daripada budaknya. Ya, itu pendapatnya Abu Hanifah. Wa ilam yani, walaupun seandainya tidak niat budak, ya tidak niat membebaskan misalnya. Ini cuma contoh saja teman-teman. Ini cuma screen-nya hilang. Contoh saja. Screen-nya hilang. Ya, sih. Saunan lil kalam yang ilgo ya. Ya, saunan lil kalam yang ilgo. Ya, agar kalam itu tidak ilgo ya, tidak sia-sia, ini kayak gitu. Dan juga dalam Islam kan sangat dianjurkan untuk membebaskan budak. Makanya di sini disahkan ya secara majas ya. Jadi menurut Abu Hanifah majas itu ya nggak harus ada korinah sampai harus niat ya, harus ada niat membebaskan, harus ada korinah yang kuat. Cukup kemustahilan untuk menggunakan hakikatnya itu cukup kita untuk pindah ke majasnya, makna majas. Imam Abu Hanifah, apalagi dalam permasalahan perbudakan kayak gini, yang mana Islam itu sangat menganjurkan untuk membebaskan budak. Oke, kulna ila tasihi bidzalik. Ya, walaupun dibalik di sini ya oleh Zakaria di la daruhi bidzalik. Ya, skap. Ustaz. Oh, enggak keluar ya. Hitung ya. Keluar sendiri. Oke, lanjut ya. Tak baca sarahnya. Wa faraqu hadza ma marra min annal haqiqata idza juhilat ya atau jahulat yu'dalu ilal majas. Bi anna dzalik fil istimal wa hadza fil hamli. Jadi bisa dibedakan ya, bisa dibedakan. Kalau tadi kan antum masih ingat nggak, tadi itu kita kan hakikat itu lafadz hakikat itu berpindah ke majas karena misalnya lafadznya sulit ya. Hongkoson apa itu lafadznya itu ya, makanya itu berpindah ke majas, atau karena lafadznya menjijikkan ya, atau karena apa tadi? Kebodohannya atau balaghah, syuhra dan lain sebagainya. Loh, kelihatan bertentangan ya, kelihatan bertentangan di sini kan. Ini wala utama dan majas ini nggak bisa dibuat untuk pegangan, walaupun seandainya hakikatnya itu mustahil untuk diterapkan, tapi harus ada korenah yang jelas baru bisa dibuat untuk majas. Loh, kok bertentangan dengan yang tadi kok enak banget bilangnya kita bisa pindah ke majas dengan alasan karena lafadznya sulit, atau itu kan bukan mustahil ya, mustahil tapi lafadznya sulit, berarti kan nggak mustahil lah. Ini kok bertentangan gini lafadznya, ya nggak, kelihatan bertentangan ya teman-teman ya. Ya enggak? Nah, ini apa bedanya? Di sini dijelaskan annal haqiqa idza juhilat yu'dalu ilal majas. Nah, salah satu alasannya kan tadi kan juhil ya.
ketika Ya. hakikatnya itu lafadz hakikatnya kita lupa misalnya atau nggak tahu ya. Bianna dzalik fil istimal. Nah, itu untuk yang tadi itu hakikat dipindah ke majas itu karena baunya atau karena menjijikkan atau karena kebodohan atau karena itu alasannya itu bagi pengguna, bagi orang yang berbicara. Misalnya saya ngomong nih ya, saya ngomong nih, saya mau ngomong singa ya, saya mau ngomong laki-laki pemberani misalnya. Saya mau ngomong laki-laki pemberani. Laki-laki pemberani kan rajulun syuja'un ya. Lafadz hakikatnya rajulun syuja'un. Tapi rajulun syuja'un ini menurut saya bertele-tele, kesuwen. Ya udahlah saya pakai majasnya. Majasnya kan asad. Ya enggak? Nah, ini saya pindah majas saja. Nah, ya udah, berarti saya mengatakan ra'aitu asad dan yusolli fil masjid. Aku melihat si asad sholat di masjid. Nah, ini bagi siapa? Kayak gitu-gitu itu yang tadi itu bagi orang yang ngomong mutakallim. Ya, adapun syarat adapun pernyataan ini bahwasanya majas itu tidak bisa dibuat pegangan hatta walaupun makna tapi harus ada korena. Nah, itu bagi orang yang mendengar. Ya, jelas ya, teman-teman? Insyaallah, Ustaz. Wa fil hamli. Nah, ini hamli atau sami ya. Sami atau ya, ini fil hamli ya, teman-teman. Ini fil hamli. Fil hamli Keluar lagi, Ustaz. ini berarti makna lafadznya ini asad ini majas ya. Itu kan fil hamli berarti mustami ya, dari sisi mustamiknya bukan dari sisi mutakallim. Itu harus dibedakan. Screen-nya keluar lagi, Ustaz. Oke. Wahwa majas itu apa? Wahwa ay majas nakal. Majas itu nakal, perpindahan ya, jelas ya. Nggak usah dibahas panjang-panjang. Majas itu nakal. Nah, itu hilaful asli ya. Hilaful asli bertentangan dengan teori asal ya, jelas lah. Majas itu bertentangan dengan hukum. Majas itu bertentangan majas itu bertentangan dengan hukum asal ya. Jelas lah. Kalau ini nggak usah kita bahas terlalu panjang, ini jelas. Wa aula minal istirok, majas itu lebih baik daripada istirok ya. Istirok itu yang kayak kemarin itu teman-teman ya. Jadi istirok ini misalnya lah lafadz al-qur'u. Al-qur'u ini bisa untuk makna haid, bisa untuk makna tuhur ya. Nah, dua-duanya ini hakikat. Kalau majas kan asadun itu makna hakikatnya itu rajulun al-hayawan al-muftarish ya, hewan buas, binatang buas, dan yang kedua adalah rajulun suja majasnya. Nah, ini kan hakikat majas ya. Kalau hakikat majas. Tapi kalau mustarok al-qur'u ya, lafadz qur'u yang maknanya itu ada dua itu ya, untuk toharo dan at-tuhur dan apa namanya, dan haid itu hakikat semua dua-duanya. Mana yang lebih baik antara majas dengan istirok? Lebih baik istirok, lebih baik majas, lebih baik majas. Ya. Nah, ini coba kita baca caranya. Al-majaz naqlu aula min al-ishtirak fa idza ihtamala lafdhun huwa haqiqatun fi ma'na ayyakuna fi ukhra haqiqatan wa majasan
mangkulan fahamluhu alal majaz aul mangkul aula min hamlihi alal haqiq al muaddi ilal istirok ya. Jadi misalnya ada lafaz ya, lafaz yang mempunyai dua makna teman-teman, yang mempunyai dua makna. Misalnya ya, ada lafaz yang mempunyai dua makna, yang ada kemungkinan dua makna itu hakikat dan majaz, hakikat wal majaz, ada kemungkinan dua-duanya hakikat. Berarti kalau dua-duanya hakikat kan istirok, mustahil. Mana yang pilih? Mana dahulukan ya? Kan hakikat majaz. Jika ada kemungkinan lafaz itu mempunyai dua makna, hakikat dan majaz, dua maknanya tadi ada kemungkinan sama-sama hakikat. Kedua sama-sama hakikat berarti istirok, mustahil. Kita dahulukan yang mustarok, yang majaz. Intinya kayak gitu. Wa tahsis aula minhuma, ya, tapi tahsis ini lebih baik daripada apa? Majaz dan istirok. Tahsis lebih baik daripada majaz dan istirok ya. Tahsis ini lebih baik daripada majaz dan istirok. Jelas ya. Coba kita lihat alasannya apa. Faidah minal majaz. Dari majaz dan nakal. Nakal ya, bukan majaz dan istirok, nakal ya. Faidah tamala al kalamu tahsisun wa majazan atau tahsisun wa naqlan, paham luhu ala tahsis aula. Ya. Ya, kenapa? Alasannya kenapa kok tahsis lebih itu? Amal awal kali li ta'ayyunil baqi anil am ba'da tahsis. Bila bil majaz fala qad la ta'ayyan bi adat wala qarinatu ayyin ya. Karena kalau tahsis itu pasti, Mas, ya. Ya, udah pasti misalnya ya, yang masuk kategori siapa, yang keluar dari kategori siapa. Itu kan kalau tahsis kan pasti. Ya, misalnya telah datang para mahasiswa kecuali Zaid. Nah, ini kan udah pasti ya, yang dikeluarkan Zaid. Ya, ada yang ditahsis ya, yang dikeluarkan dari kelompok orang yang datang. Berarti yang datang semua mahasiswa kecuali Zaid, ini pasti. Tapi kalau majaz kan belum pasti. Ini maknanya apa ya? Ini maknanya majaz, tapi kan ada kemungkinan salah. Ya, jadi majaz juga kayak gitu. Adapun kalau lebih utama daripada nakal, ya kenapa? Falisalamatit tahsis min naqsil ma'na al-awwal bila bin naql. Karena nakal tahsis itu apa namanya ya? Tahsis itu menyelamatkan makna yang pertama. Ya, kalau tahsis itu misalnya kayak tadi ja'at talabah ila zaidan ya. Telah datang para murid, para mahasiswa kecuali Zaid. Nah, itu kan makna pertamanya para mahasiswa kan masih terselamatkan. Ya, tapi kalau nakal kan makna pertama itu dibuang, Mas. Kayak nasih wal mansuh itu kan ya, makna pertama dibuang. Maka ini lebih baik. Yang nakal kayak gimana, Ustaz? Nakal itu kayak tahsis, Mas, kayak tahsis. Kayak nasih. Oh. Misalnya apa ya? Dulu syekhatu gitu ya, ya. foto. Nah, itu kan dibuang makna pertamanya. Foto walaupun secara farjumuhum abatta ya, itu kan secara ya, walaupun secara hukum itu masih berlaku ya, tapi secara Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'an ya, al-lafzu Al-Qur'ani itu yunsah ya. Jadi majaz dan nakal itu tahsis lebih utama gitu ya. Iya. Terus wal aqsa anal idmar aula minan nakal ya. Idmar ya. Idmar ini lebih utama daripada nakal. Idmar itu ya kayak mengira-ngirakan. Idmar itu kalau antum kemarin belajar masalah mantuk sama saya itu tahu ya. Ini saya jelaskan lagi lah. Ya, misalnya kayak hurrimat alaikum ummahatukum, haram bagi kalian ibumu. Ya, masa ibu haram sih? Jasadnya ibu haram. Ibu kan jasad maksudnya, badannya ibu. Ya. Maksudnya nikah ya, itu kan dikira-kirakan, harus dikira-kirakan. Itu idmar namanya ya, mengira-ngirakan idmar. Ya.
Ya, jadi mengira-ngirakan di sini lebih baik daripada nakal. Ya, jelas ya, karena nakal ini menghilangkan makna pertama, sedangkan idmar ini nggak menghilangkan ya. Idmar ini nggak menghilangkan, cuma menambah saja. Kemudian majas musawin lil idmar. Majas itu derajatnya sama dengan idmar. Majas itu derajatnya sama dengan mengira-ngirakan. Ya, walaupun ada hilaf di sini ya. Oke, ada pertanyaan Mas. Yusad annal majaz musawin. Derajatnya majas itu sama dengan idmar yang kayak tadi mengira-ngirakan itu. Iya, Ustaz. Oke, jelas ya. Insyaallah. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Insyaallah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cuma sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.